Kita akan coba review penggunaan repeat password ya. Repeat password itu digunakan untuk meminimalisir ya, human error. Barangkali nanti ketika ada register, kemudian kalau kita tidak menggunakan repeat password, maka kita tidak bisa memfilter ya, apakah yang dimasukkan customer itu untuk melakukan register itu sama persis dengan apa yang dia ketik ya. Karena di password itu kan kode yang kita tulis kan akan muncul seperti ini ya, kode password ya, tidak terlihat. Maka kita harus memberikan repeat password. Kecuali ketika passwordnya tipe yang kalian gunakan bukan tipe password tapi tipe teks, maka yang tertulis di sini kan akan kelihatan. Ya, ini adalah filenya ya. Kalau kita lihat di bagian password ya, di sini saya gunakan dua ya. Ada yang namanya password, kemudian ada yang namanya repeat password. Dan tipe yang saya gunakan adalah tipe password ya. Untuk name-nya di sini saya gunakan name password 1 dan yang repeat password saya gunakan password 2. Oke, kemudian langkah selanjutnya seperti apa? Ketika form ini kita proses ya, kita save, maka kita harus lihat di bagian, karena saya menggunakan C4 ya, maka actionnya kita lihat di sini akan tertuju ke controller namanya register, kemudian functionnya namanya add. Oke, ini untuk form registernya. Kita akan coba buka controllernya, yaitu controller register. Kemudian kalau kita cek functionnya adalah function add ya. Nah, kita cek functionnya adalah function add. Di sini saya jelaskan khusus yang di bagian repeat passwordnya ya. Maka kita tinggal melakukan penangkapan variabel password 1 dan password 2. Oke, kita tangkap, kemudian saya simpan ke dalam variabel pass1 dan pass2. Oke, kalau sudah di sini kita lihat, kita tinggal melakukan penggunaan logic if saja. Artinya jika password 1 dan password 2 itu sama, maka dia akan melakukan proses entry data atau entry registernya akan diproses. Tapi jika password 1 dan password 2 itu berbeda, kita akan keluarkan sebuah pesan, yaitu terdeteksi password tidak sama. Dan saya menggunakan pesannya menggunakan session set flash data. Pesan ini pasti akan tertangkap di bagian file register ya. Karena di sini saya sudah sediakan, yaitu session success dan session errornya nanti akan muncul di bagian ini. Oke. Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi bagaimana proses penyimpanannya ya. Berarti kan kita tinggal memanggil model ya. Karena kita akan menyimpan ke dalam database, maka di sini saya menggunakan model namanya model password. Ya, kita coba cek lagi model peserta ya. Model peserta. Kita cek model peserta. Oke, ini adalah modelnya yang akan saya panggil. Kemudian apa yang saya simpan? Yang saya simpan adalah yang berada di variabel data. Ini ada sebuah array, yaitu nama kolom-kolomnya yang sesuai dengan di tabel database-nya ya. Kalau kita boleh cek, bentar ya. Kalau kita boleh cek, ya, ini adalah tabel yang nanti tempat penyimpanannya. Khusus di bagian password, field password, saya menggunakan long text. Oke. Ini tinggal saya tulis nama kolom-kolomnya, kemudian kita isi apa di semua kolom ini. Maka di bagian password saya menggunakan password hash ya, yaitu kiriman atau dari password 1. Ini bisa kalian ganti dengan variabel pass1. Ini sama saja ya, artinya sama saja. Nah, bisa seperti ini. Oke. Kemudian sebelum saya melakukan proses insert ke database, maka saya melakukan sebuah validasi dulu. Jika nomor handphonenya itu tidak sama, jika nomor handphonenya itu sudah ada di dalam database, maka validasinya saya tinggal mengeluarkan pesan nomor HP tidak boleh sama. Oke, seperti itu ya. Jika validasinya sukses ya, nomor handphonenya memang dicek tidak ada, maka baru dia melakukan proses pengentrian data ke database, yaitu saya tinggal memanggil model ini ya, kemudian saya menggunakan function save peserta. Kita cek
function save peserta. Nah, ini adalah skripnya untuk di bagian model. Nah, data ini ada hubungannya dengan yang data ini. Artinya, saya melakukan proses penginsertan data, yaitu ke dalam function save peserta. Apa yang saya save, yaitu di variabel data ini. Ini yang akan saya masukkan semua. Seperti itu ya.